gak harus produksi tepung. Apalah produksi tepung tuh lama kali. Sampai habis lah apinya tuh melalap semua hutan. MBG jadi gedein yang kopdes gitu ya, digedein gitu. Kaki ya kan tahu sendiri loh. Giliran proyek langsung. Aduh, gimana nih guys? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik, yaitu bagaimana Indonesia menangani kebakaran. Allah, kita sedih gitu dengan kebakaran ini, tapi pemerintah malah kayak ngajak bercanda gitu ya. Jadi jom kita simak videonya, tonton dari awal sampai akhir guys. Let's go. Presiden pilihan kalian ini makin kesini makin aneh-aneh aja. Kenapa tuh, Masa Bang? memadamkan kebakaran lahan pakai tepung, keburu diangkat saber. Jadi tepung itu bisa meredam api ya? Enggak usah tepung, Pak. Enggak usah tepung. Tepung itu harus produksi. Oh, buat proyek. Air itu gratis, tinggal beli pesawatnya. Aduh. Iya, tapi ya caranya, tapi intinya dia bisa meredam ya. Coba di produksi dalam skala besar. Wah, buka pabrik nih habis ini guys. Aduh, ada proyek nih. Kebakaran ada proyek. Ada air tuh, ada air. Aduh, kemarin tuh saya dengar ya guys, ya, sempat saya dengar gitu kan, bahwasanya Malaysia itu membantu Indonesia ketika kebakaran dulu gitu pakai pesawat. Udah berapa tahun ya? 10-11 tahun lah gitu kan. Itu Indonesia belum punya pesawat juga. Malaysia udah punya, Pak. Kayaknya udah nambah tuh pesawatnya. Kita kapan malah nambah tepung? Lagi kondisi darurat kebakaran lahan dan kabut asap, solusi yang dipilih bukannya belanja armada pesawat pemadam seperti Malaysia, tapi malah produksi tepung singkong. Nah kan, produksi tepung singkong guys. Aduh, gimana nih ya, kalau kebakaran skala kecil oke lah. Air tuh banyak Pak, di laut tuh banyak ya kan, sungai itu banyak. Aduh, mana nih? Lagi bencana kabut asap kayak gini sempat-sempatnya mikirin proyek. Malaysia aja udah punya pesawat pemadam yang bisa angkut 6.000 liter air dalam 12 detik. Nah. Kok malah mikirin produksi tepung singkong? Memang aneh-aneh aja ini. Iya kan? Kita bukan nggak mampu beli pesawat pemadam. Anggaran MBG aja 1 minggu aja kita stop. Terkumpul Udah. dana 4,6 triliun. Dah. Kita bisa beli 8-10 pesawat pemadam. Nah loh, MBG jadi gedein yang kopdes gitu ya, digedein gitu. Kaki ya kan tahu sendiri loh. Giliran proyek langsung. Aduh, gimana nih guys? Aduh. Kalau pemerintahnya niat, tapi mana mungkin MBG ini di stop. Kasat Polri langsung ini bersama Bapak. Beda jauh, gatal saya guys, gatal. Kenapa begitu ya guys ya? Di Malaysia sudah pakai pesawat, ini masih pakai cut. Please lah Pak, tolong lah Pak, sadar lah Pak, korupsi aja Pak. Ini. Oh. Kita secara manual lagi karena Sampai kapan itu mau padam itunya, apinya? mobil nggak bisa masuk. Nggak bisa Malaysia mengirimkan 2 pesawat ke Indonesia untuk membantu memerangi kabut asap akibat kebakaran hutan yang terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. 2 pesawat dari Agen Maritime Enforcement Malaysia adalah Bombardier CL415MP dan AS365N3 Dolphin helikopter. Makanya dulu itu kan, bukan yang sekarang kan. Sekarang bantu lagi lah Malaysia, biar cepat padam lah itu. Itu sudah pakai itu dia. Ada air, tidak harus proyek, gak harus produksi tepung. Apalah produksi tepung tuh lama kali. Sampai habis lah apinya tuh melalap semua hutan. Ngeri. Pesawat amfibi Malaysia turun tangan bantu Indonesia. Lihat ini, pesawat amfibi Malaysia mengambil air langsung dari permukaan. Itu baru apa lama guys? Baru udah membantu lagi Malaysia.
Airan untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan juga lahan. Namanya Bombardier CL-415 milik Agensi Penguatan Maritim Malaysia atau APMM. Dan yang bikin melongo nih, sekitar 6.137 liter air bisa diambil hanya sekitar 12 detik. Tapi benarkah video ini adalah operasi karhutla di Indonesia? Yuk kita cek faktanya. Cek. Pesawat dalam video memang teridentifikasi sebagai CL-415MP milik Malaysia dan video tersebut beredar pada Agustus 2026 dengan keterangan terkait operasi pemadam karhutla. Namun lokasi persis video tersebut belum terkonfirmasi secara resmi sebagai Kalimantan, Indonesia. Jadi jangan sampai salah informasi nih ya. Yang jelas CL-415MP memang dirancang untuk water scooping dan pemadaman kebakaran dari udara. Tapi yang penting itu Malaysia sudah punya, guys. Kita nih 81 tahun nggak punya itu. Masa pakainya masih cerot gitu. Pakai helikopter yang nampung air itu sewa juga, nggak beli sendiri, punya negara mana sih? Aduh, miskin. Nah, pertanyaannya ya, apakah Indonesia sudah punya pesawat amfibi seperti ini? Sejauh informasi yang terverifikasi, belum ada konfirmasi bahwa Indonesia saat ini mengoperasikan CL-415 milik sendiri. Bayangkan kalau Indonesia punya armada seperti ini, titik api muncul, pesawat langsung terbang, ambil lebih dari 6.000 liter air, langsung kembali menyerang titik api. Menurut kamu Indonesia apakah perlu memiliki armada seperti ini? Nggak perlu. Produksi tepung aja, tepung ubi, tepung singkong. Nggak perlu bang. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Malaysia ikut memadamkan api kebakaran di Indonesia. Aduh. Yang paling mengagumkan ya, Malaysia ini cuma butuh 12 detik untuk mengangkut air sebanyak 6.000 liter lebih, guys. Aduh. Malaysia ini yang paling mengagumkan lagi, Malaysia ini cara mainnya tuh satset cepat-cepat, nggak ada bertele-tele. Itulah Malaysia, betul-betul salut tengok Malaysia ini, guys. Iya kan peduli kepada masyarakat, peduli kepada manusia. Lah kita ini tidak dipedulikan sama pemerintah, bang. Kalau pemerintah peduli sama kita, udah langsung tuh bang, langsung muncul tuh bang ya, pesawat kayak gitu tuh gampang banget, mudah banget buat pemerintah kita beli ya kan. Aduh, uang kita aja banyak banget bang. Aduh, gimana nih? Aduh. Malaysia mengirimkan pesawat amfibi pemadam kebakaran Bombardier CL-415MP milik Badan Penegak Hukum Maritim Malaysia APMM ke Indonesia untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Pesawat ini mampu menyedok dan mengangkut 6.137 liter air dalam waktu sekitar 12 detik dari permukaan sungai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemerintah Malaysia karena pesawat Malaysia telah membantu memadamkan kebakaran di Kalimantan. Iya, kalau memang benar seperti ini sekarang ya jelas membantu memadamkan. Karena yang terdampak juga ya orang-orang Malaysia sana, kan kasihan gitu loh guys. Biar cepat padam lah itu. Kita sering gaduh, sering berantem, Iya, sering saling merendahkan, sering saling menghina. Tapi inilah bukti dari saudara dekat tadi. Betul. Walaupun sering gaduh, kalau satu sakit, satu pun juga merasakan sakit yang sama ya. Iya kan udah Jadi, merasakan dampaknya. Saudara ini tidak bisa terelakkan. Betul, ya. itu saudara. Walaupun satu sama lain kita tidak mengakui bahwa kita ini serumpun, kita tidak mau mengakui bahwa kita ini saudara, sampai ada yang tak mau makan beras dari kami, tapi inilah salah satu bukti bahwasanya itu kita saudara ya. Betul. Terima kasih sebelumnya buat Malaysia karena telah membantu memadamkan kebakaran di Kalimantan. Love you Malaysia. Rakyat Indonesia ni sebenarnya lebih jauh pandangannya daripada wakil rakyat mereka sendiri tau. Ya iyalah bang, kita itu pengamat gitu, rakyat kita itu pengamat, tahu gitu
Ya harusnya tidak ada korupsi di negara kita ini karena rakyatnya sudah pada pintar, sudah pada paham karena kita mengamati ternyata kebobrokan yang ada di Indonesia ini bukan karena rakyatnya tapi karena ya itulah para tikus-tikus berdasinya. Bayangkan tengah kebakaran di Kalimantan masih belum kunjung padam. Rakyat mereka sendiri dah fikirkan untuk pihak kerajaan hentikan sementara program MBG. Gunakan dananya untuk beli pesawat Super Scooper. Dia langsung beli tuh. Bisa langsung beli. Tuh kayak gitu tuh guys. Bapak, rakyat bapak sendiri pun tahu apa yang patut dilakukan untuk padam kebakaran. Dan apa yang mereka minta, Malaysia dah ada. Itu yang Malaysia tawarkan bantuan. Kerana Malaysia merupakan satu-satunya negara di benua Asia yang memiliki dan mengoperasikan pesawat pemadam kebakaran amfibi jenis Canadair gitu ya, Bombardier CL415MP Super Scooper. Oh my god, satu-satunya loh. Malaysia memang dah bersedia. Macam sebelum ni waktu kebakaran di Sumatera pun Malaysia dapat lampu hijau untuk bantu Indonesia. Jadi Malaysia hantar pesawat tu dan berjaya padamkan kebakaran. Tapi untuk Kalimantan ni kan, entahlah. Kerajaan bapak ni serius ke tak serius nak padamkan api ke nak main dengan api? Kalau bapak lihat satelit NASA pun asap kebakaran tu dah sampai ke Sarawak, sampai banyak sekolah ditutup. Sedangkan bulan depan ni mereka akan hadapi peperiksaan yang sangat penting peringkat nasional. Singapura pula akan ada F1. Jadi tolonglah bapak, janganlah pula bapak kata Malaysia hanya tahu memprotes, tak mahu membantu. Hakikatnya Malaysia dah hulurkan tangan. Malah Malaysia dah ajukan isu ni kepada ASEAN. Seru rakan-rakan serantau berkuah sama menghirup, bersambal sama mencolek untuk cari jalan dan bantu Indonesia hadapi bencana. Assalamualaikum saudara. Ini dipanggil water scooping dan water probe. Okey, dekat bawah ni dia ada dua lubang. Ini water scooping. Jadi pilot akan select dan benda ni akan keluar. Benda ni dua-dua akan keluar. Dia tak ada pakai pressure, tak ada pakai apa. Dia cuma bila dia land je, dia land di atas laut, air pun masuk, direct masuk. Dua ni untuk dia punya probe untuk air masuk ke dalam. Dan penuhkan dalam ni ada dua tank. Kiri ni untuk tank belah kanan, sebelah sini untuk tank belah kiri. Lepas tu yang ni dia ada 4 pintu, 4. 2 belah kiri, 2 belah kanan. Sana door number 1 dengan apa tu untuk tank belah kiri. Ini door nombor 3 dengan nombor 4 untuk tank yang belah kanan. So bila buat waterbombing dia boleh select sama ada dia nak buka semua ataupun dia nak buka satu door dulu. Dia ada selector lah dekat atas. Satu pilot, satu co-pilot lah untuk ni. Biasa co-pilot lah. Pilot dia akan control lah. Sebelum kita nak buat maintenance kapal ni, kita perlu pergi kursus typewriting lah. Kita tak ada kepakaran, kita tak boleh nak mengendalikan pesawat ni. Aerotv hantar tim untuk buat typewriting tentang maintenance kapal ni. Selagi kita tak ada typewriting, kita tak boleh mengendalikan kapal ni. Alright guys, dah selesai tu. Tengok. Masyarakat kita tu dah pandai. Hentikan MBG, belilah pesawat. Gak usah kemana-mana guys. Yang kemarin aja itu di Aceh aja belum kelar-kelar itu. Belum banyak istilahnya yang terbantu, sekolah-sekolah masih bobrok di situ. Aduh sudah gak tahu sudah guys, kayak gak terjadi apa-apa gitu loh. Kayak kelihatan banget kalau pemerintah kita itu apa ya, tidak mempedulikan banget terhadap rakyatnya gitu loh. Rakyatnya mau ini mau itu terserah sudah gitu loh. Yang penting pemerintah happy. Aduh gimana nih guys, cobalah komen lah guys di bawah guys ya. Menurut teman-teman tuh gimana gitu loh, kok bisa ya terjadi hal-hal seperti ini, itu gimana gitu. Saya juga kurang gimana gitu ya. Aduh kurang respect lah. Makanya sekarang itu ada demo sekarang guys di tanggal 27 ini kan. Ada demo tuh besar-besaran juga. Dan semoga ya sadar gitu. Masa di demo gak sadar-sadar. Sudahlah. Coba guys kita doakan saja semoga Allah turunkan hujan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyelesaikan semua ini ya. Dengan doa orang-orang yang terzolimi ini ya guys. Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama' takulana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Allah semoga ya Allah turun hujan dan
lekas membaik gitu, yang di Indonesia, yang di Malaysia, yang di mana-mana lah. Sekarang tuh banyak terjadi kebakaran guys, gak tahu kenapa juga ya. Di musim kemarau pasti itu terjadi gitu kan. Kesempatan di waktu kesempitan bisa jadi gitu juga buat proyek sawit. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Segala yang benar dari Allah, dan ketika ada yang salah itu karena kebodohan saya sendiri, jadi mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.